mohon izin. Good it ya. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon izin, saya perkenalkan diri, nama saya Ismail Setiawan dari Universitas Aisyah Surakarta, yang kebetulan hari ini ditunjuk oleh LSP Informatika untuk menemani ujian kalian semua yang sudah mengikuti pelatihan. Ada pelatihannya nggak ya? Nggak ada ya? Karena sertifikat dari kampus ya? Sertifikat dari kampus. Baik, ujian kali ini kalian sudah mengisi SRCOM semua ya, saya lihat tadi. Yang belum mengisi adalah Mas Kadek Ari Suwandana. Oke. Mbak Sasmita. Reisya Amelia. Reisya Amelia. Oh, ada Desa Kadung Reisya Amelia. Oke. Ya, ceweknya 2 di sini. Baik teman-teman, silakan. Saya mau ini ya, saya pakai satu nama aja ya, pakai namanya Mbak Reisya Amelia. Jadi saya mau share screen. Dan ini mewakili semuanya ya, mewakili semuanya nanti. Oke, share. Sudah muncul di layar kawan-kawan. Sudah muncul. Udah muncul belum? Yang denger nih. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke. Baik, saya pakai punyanya Mbak Reisya. Oke, Reisya. Ya, di sini ada formulir persetujuan. Ini saya pakai untuk mewakili semua ya, teman-teman. Sebelumnya kalian sudah mengisi bahwa kalian adalah orang-orang yang kompeten. Ya. Kalian kan sudah mencentang di APL 02, ya di sini. Kalian sudah menyatakan bahwa kalian kompeten. Ya. Sorry. Enggak respon. Bahwa kalian sudah menyatakan kompeten di bidang atau di unit yang akan kita uji hari ini. Nah, saya mau ambil bukti nih dari kalian, apakah benar yang kalian centang-centang itu benar apa adanya. Oke, nah di sini ya contohnya ya. Bahwa aksesan mandiri ya, bahwa nama peserta Desa Agung Reisya Amelia menyatakan dirinya bahwa dapatkah saya ya menggunakan metode pengembangan program yang harus kalian tunjukkan nanti adalah mendefinisikan metode pengembangan aplikasi atau software development. Masih sudah kalian pelajarin ya. Di sini ada bukti kompetensi yang kalian tunjukkan ke saya. Kalau saya lihat ya, sebentar saya matikan dulu. Oke, kalau saya lihat transkrip nilainya, nah di sini Mbak Amelia sudah menunjukkan perancangan web nilainya 4, keren. Boleh senyum dong. Ya, nilainya 4. Nah, ini saya mau cek nih, pemrograman PBO-nya juga A, bobotnya 4, keren tuh. Pemodelan berbasis objek B, SKS 4, keren.
Ya, pemrograman web juga AB 3,5 AB. Artinya kalian menunjukkan kalian seperti ini loh Pak, saya kompeten. Silakan kalau Anda mau menguji saya ya. Baik. Nah, ini ya, kalian menyatakan kompeten. Oke. Di sini juga dalam menggunakan diagram program dan deskripsi program, kalian mendefinisikan diagram program dengan metodologi pengembangan sistem, kalian juga menyatakan bisa. Ini dipelajarin ya dalam metodologi penelitian waktu kalian kuliah. Metode pengembangan sistem atau analisis perancangan sistem sudah kalian pelajari pastinya. Lalu kalian juga sudah memilih program ya menggunakan ide, entah nanti kalian mau pakai VS Code atau mau pakai Notepad++ atau mau pakai Sublime, bebas ya. Yang penting ending dari project hari ini adalah apa? Saya tidak teruskan ya. Intinya kalian nyatakan kompeten gitu ya. Di APL 02 maka di sini mau saya lakukan persetujuan. Kita akan melakukan kegiatan hari ini dengan cara apa? Sehingga namanya form persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ini saya mewakili teman-teman yang lain, jadi artinya semuanya sama saya lakukan seperti ini. Apa itu? Bahwa kita akan melakukan tempat uji kompetensi sewaktu, jadi memang hari ini kita akan melakukan ya, dengan nama peserta Desa Agung Resia Amelia. Sebelumnya kalian sudah pernah mengambil sertifikasi programmer? Boleh respon dengan suara aja. Belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum. Oleh karena itu, kalau kalian belum pernah mengambil sertifikasi programmer, maka saya ingin melihat atau observasi langsung. Dan nanti juga saya ingin bukti tambahan ya, bukti tambahan yaitu pertanyaan tulis. Di mana ASESI menyatakan bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding. Oke, nanti kalau kalian dalam penyelesaian kegiatan ini pada unit-unit tertentu kalian dianggap oleh saya belum kompeten, tapi kalian menganggap diri kalian sudah kompeten, kalian bisa mengajukan hak banding. Jadi, loh kok saya dinilai belum kompeten, padahal kan saya kompeten. Nah, gitu. Itu nanti kamu bisa melakukan hak banding. Terus saya sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Dan kalian sebagai asesi menyetujui mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan, jadi informasi yang saya kumpulkan hari ini hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, Mbak Amelia, apakah setuju? Setuju, Pak. Baik, di sini kamu setuju, maka saya pun juga setuju. Begitu saya simpan, sekarang di akun SRCom Mbak Amelia itu sudah muncul apa namanya soal praktik. Nah, muncul ya seperti ini. Nanti saya akan menceklis ya, teman-teman, saya akan menceklis hasil kinerja kalian. Jadi kalau nggak online itu sebenarnya saya bawa dokumen. Nah, saya nanti akan mencentang. Pada bagian ini, nah, ya kode unit menggunakan spesifikasi program. Pada bagian ini, elemennya adalah menggunakan metode pengembangan program. Apa yang harus kalian tunjukkan? Kalian bisa atau dapat mendefinisikan metode pengembangan aplikasi software development. Saya lihat kamu dalam mengerjakan program bisa mengerjakan ini, maka akan saya centangkan. Gitu ya. Lalu di sini, memilih metode pengembangan aplikasi software development sesuai kebutuhan. Saya lihat kamu dalam pengerjaan bisa, maka saya centangkan. Menggunakan diagram program dan deskripsi program, ya, menggunakan diagram program dan deskripsi program. Apa yang perlu kalian tunjukkan? Mendefinisikan diagram program dengan metodologi pengembangan sistem. Menggunakan metode pemodelan, diagram objek, dan diagram komponen pada implementasi program sesuai dengan spesifikasi. Jadi gini teman-teman, poinnya. Kalian nanti akan dikasih sebuah skenario, ya, sebuah skenario. Kalau saya nggak terlalu jauh-jauh, yang penting kalian bisa create, update, delete. Enough ya buat saya itu. Kalau kalian logiknya itu jalan, cukup buat saya. Mau kalian tambahin pakai framework, mau kalian tambahkan pakai bootstrap,
berapapun mau kalian tambahkan efek-efek HTML5 bebas, yang penting logic root-nya itu jalan, CRUD-nya itu ya, create, read, update, delete. Dan juga nanti saya minta desainnya gitu loh. Kamu mau bikin sistem ini rancangannya mana, logikmu dari mana gitu. Contoh kalau misalkan kamu bikin sistem informasi perpustakaan yang paling simpel, logiknya gimana? Stakeholder atau entitasnya itu berapa orang? Ada berapa orang? Contoh kayak gini ya, saya tunjukin ya. Saya pakai yang DFD. Nah, kamu ceritanya mau bikin perpus. Jadi saya nanti minta dokumen ini teman-teman. Ini sistemnya ya, ini sistem. Ini ada entitas. Kalau di perpus kan pasti minimal 2, petugas dan mahasiswa. Kamu mau mengembangin apa? Misalkan ada pimpinan perpus, misalkan ada fakultas, atau panitia wisuda. Jadi mahasiswa dia ngapain ke sistem, ya kan? Dia kan login dan lain sebagainya. Sistem ngapain ke mahasiswa? Dari sistem ngapain ke panitia wisuda? Memberitahukan bahwa mahasiswa tersebut tidak ada pinjaman buku. Panitia wisuda ngapain ke sistem? Logiknya kamu jelaskan. Admin ngapain ke sistem? Sistem ngapain ke admin? Artinya saya butuh dokumen ini gitu loh, yang menjelaskan dari apa yang kamu kerjakan. Kita nggak tahu nanti soalnya apa, akan saya bukakan nanti. Kalau Mbak Amelia itu udah bisa buka sekarang. Soalnya apa, dari akun SRCom-nya. Nah, dokumen kayak gini namanya dokumen perancangan ya, tentu kalian udah pernah bikin. Ini saya minta juga nanti. Sederhana aja, saya pengen lihat logikmu bagaimana. Oh begini, nanti akan saya tes. Kamu bilang di sini ada 4 entitas, artinya ada 4 akun untuk login masing-masing mereka. Ya enggak? Ya kan? Nanti saya tes. Coba login sebagai mahasiswa, bedanya apa sama petugas? Coba login petugas, bedanya apa sama panitia wisuda misalkan. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa? Kalian bikin logik 2 aja, jangan banyak-banyak. User sama admin gitu aja. Yang penting CRUD-nya jalan teman-teman. Ya, CRUD-nya itu jalan. Ya, oke. Kalian memakai project kalian yang sebelumnya juga boleh kalian edit karena waktunya sangat terbatas, 3 jam 180 menit ini. Kalian mau pakai, kalian biasanya pakai apa? Udah bisa pakai CI belum? CI bisa nggak pakai CI? Kode Igniter bisa nggak? Halo, ini ada orang yang telepon. CI, kalau pakai CI, kamu pakai harfiah code itu cepet banget nanti dia ngopi CRUD-nya. Udah pernah dengar belum harfiah code? Belum, Pak. Belum pernah ya? Harfiah code atau CRUD generator gitu. CRUD generator itu kamu cepet banget nanti bikin tampilannya. Ya, masih ada ya? Jalan ya, saya ingat jalan. Nanti saya tunjukin aja. Ya, jadi poinnya itu, saya minta dokumen ini. Kalau saya minta lagi kan pasti nanti turun dia menjadi entitas, ya. Oke. Ini tidak saya minta. Maksudnya apa? Dari DFD tadi kan turun nanti entitas. Jadi ini si mahasiswa ke sistem dan database-nya apa. Ya kan? Biasanya kayak gitu ya, mahasiswa ke sistem ngapain? Dari sistem inputkan ke database itu apa? Ini namanya DB apa? Atau tabel apa, sorry. Tabel apa? Tabel mahasiswa. Nah, ini tidak saya minta. Yang penting logik dari DFD tadi ya. Atau kalian pakainya UML, bebas, terserah. Yang penting saya tahu logiknya. Oh, entitasnya ada 3. Oke, sekarang kita cek. Login sebagai A, login sebagai B, login sebagai C. Oh, entitasnya cuma 2, atau pengguna sistemnya cuma 2, user sama admin. Ya udah, coba login admin sama login user. Saya pengen lihat bedanya apa. Oke, dapat ya konsepnya? Sekarang kita buka. Halo, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut, Ya? Pak. Oke. Poinnya adalah, soalnya adalah sekarang kita buka. Kita pinjam akunnya Mbak Desak Agung. Dari di tempat saya 2 ada sih. Di tempat saya udah muncul kok soalnya. Nah, ini dia soalnya. Oke, teman-teman, ini soalnya. Jeng jeng jeng. Are you ready?
Baik, nah ini dia skenario-nya. Oke, skenario-nya adalah buatlah sebuah program. Poinnya di sini dengan tema dan kegunaan bebas. Oh, bebas teman-teman, bebas ya. Atau kalian tentukan sendiri. Jadi kalau kalian punya project bisa kalian pakai. Project sekolah, project kuliah bisa kalian pakai. Oke, project sekolah bisa kalian pakai. Sorry, project kuliah. Kalian pernah bikin tugas bisa kalian pakai. Karena di sini bebas tuh, tidak ditentukan. Oh sorry, petunjuk ya. Nah, ini baca pelajari setiap langkah instruksi sebelum melaksanakan praktek. Laksanakan pekerjaan sesuai urutan proses yang ditetapkan. Seluruh proses pekerjaan mengacu kepada SOP WIK yang dipersyaratkan. Waktu yang disediakan adalah 3 jam. Poinnya di sini teman-teman. Kalau kita nanti start 9.21 atau 9.30 di waktu saya di Jakarta atau waktu di Bali itu 10.30, berarti kalian saya panggil lagi nanti sekitar jam setengah 2. 10, iya setengah 2, 12.30. Skenario-nya tadi ya, membuat program temanya bebas, kegunaannya bebas, kalian tentukan sendiri. Secara umum, secara umum proses pengerjaan dimulai poinnya di sini perancangan atau pemodelan ya tadi ya poinnya perancangan. Kemudian pembuatan source code, kalau kalian ini sudah punya, berarti kalian tinggal melengkapi dengan ini teman-teman. Dan kalian persiapkan jawabannya supaya logiknya itu dapat saya tanya. Coba login sebagai ini, coba login sebagai ini, saya pengen cek. Compile atau build, kalau kalian yang berbasis desktop mungkin akan di-compile ya. Debugging, dokumentasi, dan melakukan unit test. Kalian biasanya pakai apa testingnya? Black box? Atau pakai apa? Silakan ya, nanti kita cek. Jadi saya coba mau coba, kalau login 3 kali nggak berhasil, apa? Sistem kamu meresponnya gimana? Passwordnya diisi betul, username diisi salah, hasilnya apa? Ya. Passwordnya salah, username salah, hasilnya apa? Passwordnya kosong, username kosong, hasilnya apa? Ya bisa kamu itu ya, bisa kamu require gitu aja ya. Program yang dibuat secara umum memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Nih, program yang dibuat harus sesuai dengan rancangan. Jadi kamu bikin rancangan sendiri, rancangannya kamu buat sendiri, programnya kamu bikin sendiri. Bebas kan artinya? Kita bebaskan ke kamu. Kita hanya mau ngetes logik yang kamu itu udah dapat belum logiknya. Dan menerapkan coding guidelines ya. Artinya kalau program kamu nanti dilanjutin oleh orang lain nggak perlu tanya lagi sama kamu. Kamu udah sesuai dengan alur pembuatan program. Mau kamu kasih komen atau mau kamu kasih whatever silakan, yang penting coding guidelines-nya sesuai. Kamu menerapkan coding guidelines. Ini apa? Silakan searching sekarang. Sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Program yang dibuat mempunyai interface dan output tampilan ke pengguna. Mau nggak mau kalian harus front end ya. Selain back end juga front end. Jadi kalian full stack kayak di sini ya. Depan belakang kalian kerjain semua. Program yang dibuat harus menerapkan tipe data yang sesuai, mengikuti sintaks bahasa pemrograman yang digunakan, dan mempunyai struktur kontrol percabangan. Jadi nanti akan saya cek, ada nggak if then-nya, ada nggak do while-nya. Mau kalian pakai buat apa di situ? Program yang dibuat harus menerapkan penggunaan prosedur, function, atau metode. Silakan pilih salah satu. Program yang kalian buat harus menggunakan array pastinya. Kalau kalian pakai CI, arraynya ada ya. Program yang dibuat harus mempunyai fasilitas untuk menyimpan dan membaca data, read dan read. Oke, poinnya di sini. Program harus menerapkan hak akses tipe data dengan benar, mempunyai properties, menerapkan inheritance, polymorphism, overloading, dan interface. Berarti poinnya apa ini? PBO ya, Basis Object ya. Bisa nggak PBO? Bisa ya, bisa lah. Program yang dibuat harus terdiri dari 2 atau lebih namespace atau package. Ini ngomongnya bahasa Java ini. Ada yang pakai Java nggak nanti?
Baru belajar sih, Pak. Baru dapat Kalau kamu mata semester berapa? kuliahnya. Mas Bayu, Kenapa, Pak? kamu semester berapa? Saya semester 5, Pak. Semester 5. Udah dapat TBO ya? Baru ngambil PBO soalnya waktu semester 3 itu kebetulan laptop saya lagi rusak, jadi nggak bisa ngambil PBO, Pak. Jadi untuk program-program tuh nggak ada saya ambil, baru saya ambil praktek sehari semester ini semua. Jadi kebetulan juga, Pak. Oke, ya mudah-mudahan lancar. Kalau yang Astaga. pemrograman webnya apa? Kalau pemrograman web belum juga, Pak. Baru perancangan aja sekarang saya ambil. Kemungkinan semester depan atau lagi 2 semester Oke, baru bisa terus diambil. kamu udah punya bayangan belum untuk mengerjakan ini? Eh, Sedikit, Pak, soalnya sudah pernah dapat ngambil RPL di semester 3. Di sana juga disuruh buat rancangan gitu. Sip, sip, sip. Cuman Itu kamu pakai aja, eh, Mas. kenapa, Pak? Itu kamu pakai aja, tinggal kamu tambahin dikit. Ya, mungkin nanti saya perbaiki dulu itu programnya, Nah, soalnya masih ada yang belum-belum mau, soalnya itu juga program Android basisnya, Pak. Jadi nggak masalah oh kalau Android. basisnya Android. Oke. Ya, gimana? Akhirnya apa? Nggak apa? Idenya, idenya apa? Untuk ngembanginnya apa? Saya kan waktu ini buatnya itu tentang untuk kasir gini, apa namanya? Kitchen kayak warung teman saya gitu, Pak. Jadi Jajan, di sana kayak penjualan ada dua gini, dua apa namanya? kita Dua entitas, ada admin admin kasir. dan gini sama pemilik. Jadi ada dua, yang admin bisa cuma mesin kasir, sedangkan untuk yang pemilik bisa dicek untuk penjualan dan lain-lain gitu. Sip. Terusin Mas, kembangin. 3 jam Siapa? cukup ya? Wah, kurang tahu juga, Pak. Ini soalnya udah lama kebetulan, Pak, tahun lalu soalnya. Jadi saya Oke. juga udah rada-rada lupa gitu, Pak. Nah, poinnya di sini. Siap, Ya, mudah-mudahan lancar. Aston Terima Karen. kasih. Bayu. Siapa? Sekali lagi kan teman-teman, program yang dibuat menggunakan external library. Ini biasanya ekspor ya, ekspor Excel atau kalian mau pakai buat apa silakan. Yang penting ada external library-nya. Yang sudah ada dan tersedia. Oh, sorry, berarti yang sudah ada boleh, yang tersedia juga boleh. Biasanya buat database ya. Library untuk koneksi database kan bisa dipakai. Program harus menggunakan basis data. Oh, pasti. Gimana mau nyimpen datanya gitu ya. Program yang didokumentasikan dengan baik dengan standar dan guideline dokumentasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Oke. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan? Mbak Amelia, sudah dapat gambaran? Udah ya. Pokoknya tugas-tugas kuliah kalian dibongkar lagi, dipakai. Gitu. Poinnya adalah pertama kalian membuat desain rancangan, ya, ada rancangan desainnya, dan aplikasinya mana. Udah gitu aja sih yang saya minta. Terus penerapan-penerapan ini juga kalian tunjukin. Biasanya saya nunjukin, kita tolong dong tunjukin arraymu di mana, dari mana arraymu di mana, functionmu di mana. Oke, sekarang kita coba untuk logiknya, jalan nggak menyimpan data sama hapus data. Cukup sih, ini kalian apa sih junior, apa sih junior ya? Kan skemanya apa sih? Programmer. Sel Raimundo. Oh, programmer ya, memang programmer kan. Ini bukan web, tapi programmer. Oke, baik. Saya kira junior web developer, yang ini programmer ya. Kenapa kalian nggak ambil JWD, junior web development? Kita kalian ambil programmer ya, dari kampus mungkin. Oke, guys, selamat mengerjakan kalau nggak ada pertanyaan. Siap ya? Mau dikasih extend waktu, ini kalau 9.30 berarti di Bali itu 10.30.
Berarti jam 13.30 ya saya panggil lagi. Iya enggak? Bener ya? 3 jam dari sekarang kan 13.30 kan? Di tempatmu. Kalau di tempat saya 12.30. Senyum-senyum aja nih Mas Wisnu nih. Dia udah ngebayangin, ngapain gue ya gitu ya. Dia bikin apa nih? Kata Mas Raimundo ini serius banget wajahnya. Udah dapat gambaran belum? Oh, sudah Pak. Oke, jelas. Saya manggilnya kalau kalian beli itu bener nggak? Bener ya? Beli. Gitu. Atau seusia dengan saya kalau manggil beli. Biasanya kalau beli itu kayak kakak gitu jadinya, Pak. Oh gitu, Mas gitu ya. 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 Masku. Jadi yang usianya 40 itu saya panggil Mas gitu. Mm-mm. Kalau saya ke kalian manggilnya sama. Biasanya kalau cowok dipanggil Gus, kalau cewek dipanggil Ge gitu, Pak. Oh gitu. Oke, Gus Ya. Raimundo. Kayak di ini berarti kayak di Madura. Gus Gus Dur gitu kan. Oke oke, Gus Raimundo oke. Gus Sutawan, ngapain kamu lagi ngutang motor? Siap ya? Di Madu Sutawan. Ya masih ada kuliah, Kak? Masih ada kuliah? Ya, Kak. Ya, Pak, hari ini masih ada kuliah. Makanya saya pakai 2 headset, Pak. Aduh, ganggu nggak? Eh, saya sih usahain aja, Pak. Barengan ini makanya 2 headset nih, Pak. Gak apa-apa sih gini. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi cukup jelas. Silakan kalian mulai untuk mengcoding.